Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan belajar memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, terutama yang bagi rekan-rekan yang didapuk menjadi imam ya. Sering kita melihat kesalahan-kesalahan, contohnya ketika wasol, dia menyambung ayat satu ke ayat selanjutnya di surat Fatihah ini sering terjadi kesalahan juga pada huruf bacaan qalqalah yang tidak pada tempatnya. Baiklah, langsung saja kita mulai, dan di akhir video akan kita terjemahkan makna Al-Fatihah biar lebih mantep, biar lebih khusyuk dalam sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan bisa, itu bukan qalqalah ya. Bismillahirrahman, haknya bersih lembut, tidak ada serak. Kalau ada serak itu nanti jadi kho. Bismillahirrahman, bersih lembut. Rahmanirrahim, ini kalau mau disambung ke ayat 2, jadi mi-nya dibunyikan, dimasukkan ke lam alhamdu ya. Bismillahirrahmanirrahim ilhamdu, ya, begitu. Yang salah adalah Bismillahirrahmanirrahim alhamdu, itu salah. Kalau dilanjut maka tidak perlu ada bunyi al, tapi mi langsung nyambung ke lam. Bismillahirrahmanirrahim ilhamdu, jadi alnya tidak difungsikan. Bismillahirrahmanirrahim ilhamdu, ya, begitu ya. Kalau disambung, kalau berhenti ya Bismillahirrahmanirrahim, lalu berhenti, tarik nafas. Alhamdu juga ini tidak boleh ada pantulan di al maupun ham. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdulillahi, dunya pendek, satu ketukan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman, bersih lagi seperti pada basmalah. Kalau mau disambung ayat 2 ke 3. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman, gitu ya. Alamin ar-Rahman, bukan rabbil alamin ar-Rahman, bukan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Lalu kalau mau nyambung 3 ke 4, Rahmanir Rahim maliki, itu utuh semua. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Maliki, manya ini panjang ya kalau untuk kita yang pada bacaan umumnya di Indonesia, tapi ada juga yang memilih membaca pendek, itu ada 7 qiraah. Maliki yaumiddin itu juga ada, dan itu silahkan saja mengikuti bacaannya siapa, terserah. Kalau umumnya di kita maliki yaumiddin, tapi kalau ada yang maliki yaumiddin, jangan gampang-gampang nyalahkan orang ya. Masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, mana yang diikuti terserah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Begitu kalau nyambung ya, 3 ke 4. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, dunya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
iyyaka na'budu. Ka iyyaka pendek, na'budu pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin, dalnya ditekan tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kalau mau nyambung ke 56 ini yang sering salah ini. Ada juga yang sampai hari ini masih kalau kita Jumatan di daerah Caruban itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Nah, nyambungnya salah. Jadi nyambungnya wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Jadi dinanya tidak dibunyikan. Kalau nyambung wa iyyaka nasta'inu ihdinas wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Nah, begitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Ya, kalau mau nyambung seperti itu. Jadi tidak nasta'inu ihdinas. Tapi lebih baik berhenti di situ diresapi karena di situ ada dialog antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau lanjut, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Suratal ladzina an'amta. An'amta insyaallah semua sudah betul kecuali kalau anak-anak biasanya amta. Nah, kalau yang sudah dewasa an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini untuk maghdubi ghainya jangan ada mantul ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi, bukan mantul seperti itu. Karena ini ghain bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Himnya pendek, tidak panjang. 'Alaihim. 'Alaihim, bukan panjang seperti itu ya. 'Alaihim. 'Alaihim. Alaihimnya ada dua, kedua-duanya pendek. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bagi yang masih memanjangkan alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ya, itu segera dikoreksi ya, pendek saja. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, pendek. Nya panjang 6 hitungan jari atau 6 harokat. Dallin, lamnya ditahan ya, ditahan. Dallin, bukan bolin, bukan begitu. Lamnya ditahan, dotnya dipanjangkan 6. Waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu, semoga bermanfaat. Kita terjemahkan. Jadi dalam sholat, surat Al-Fatihah ini kita baca sehari semalam 17 kali ya minimal, sholat wajib. Nah, ini surat paling agung di dalam Al-Quran ya, ini Al-Fatihah ini. Makanya disuruh baca diulang-ulang sampai 17 kali, yang dinamakan Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya luar biasa.
Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Nah, itu ada yang mengartikan nama, tapi sebagian ulama mengartikannya sebagai dengan sumuwillah, jadi ketinggian Allah. Bismillahi tidak diartikan nama, tapi Bismillahi dengan keluhuran Allah. Dengan keluhuran Allah, saya memulai dengan keluhuran Allah. Ar-Rahman yang maha Rahman, Ar-Rahim yang maha Rahim. Apa itu Rahman? Rahman adalah sifat kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya, hewan, manusia, manusia yang jahat, yang buruk, yang baik, yang soleh, semuanya dikasih oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman, yaitu di surganya Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahi, alhamdu seluruh puji, semuanya mutlak itu lillahi, milik Allah. Milik Allah. Siapakah Allah? Rabbil alamin, pemilik seluruh alam. Rabbil alamin, pengatur seluruh alam, pemelihara seluruh alam, penjaga seluruh alam, jadi pengendali seluruh alam, penguasa seluruh alam. Itulah Rabbil alamin, yang menguasai, yang mengurus seluruh alam. Alam itu siapa? Alam itu apa-apa yang selain Allah, itulah namanya alam. Jadi kalau Allah itu Khalik, lah selain Allah itulah alam. Itu semuanya dimiliki, dikendalikan, dikuasai oleh Allah. Rabbil alamin, penguasa seluruh alam, seluruh makhluk. Misalkan dalam dunia perdagangan, dunia bisnis, jual beli, yang menggerakkan pembeli untuk membeli dagangan kita, dagangan seseorang, itu juga penguasanya adalah Allah. Rabbil alamin, yang mengatur hujan, itu juga Allah. Semuanya diatur, di manage oleh Allah sebagai Rabbil alamin. Nah, kalau seorang sholat kemudian membaca ini Alhamdulillahi Rabbil alamin, diresapi saya segala puji milik Allah. Ketika kita mengucapkan seperti ini, Allah menjawab Hamidani Rabbi, itu hambaku memujiku. Jadi langsung dijawab oleh Allah ketika kita sholat kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil alamin, dijawab oleh Allah Hamidani Rabbi, nah ini hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim sama seperti tadi yang dalam Bismillah, maknanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ketika kita membaca ini Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, Asna alayya abdi. Nah, ini hambaku menyanjungku. Jadi kita rasakan bahwa ketika sholat kita merasa seolah-olah Allah memang begitu. Jadi Allah menjawab pujian kita. Kita merasakan dialog tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini hambaku memuji, menyanjungku. Lalu ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah penguasa Yaumiddin, hari pembalasan. Besok pada hari kiamat yang berkuasa mutlak itu Allah, yang mengatur, yang menentukan, yang panita tunggal lah pokoknya, yang mengatur segala-galanya, itu penguasanya tunggal Allah. Tidak ada presiden, tidak ada pejabat apapun, tidak ada, mutlak di bawah kendali Allah. Kalau kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan bi hambaku mengagungkan, memuji, memuliakanku. Nah, itu dialog, 3 dialog, ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat 4 itu jawabannya Allah berkata seperti itu. Nah, lalu yang penting ini nomor 5, Iyyaka na'budu, ya Allah,
Iyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah karena memang tidak ada yang berhak disembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon. Kepada siapa lagi kami memohon kalau tidak kepadamu karena tidak ada tempat memohon selain Engkau ya Allah. Nah, ketika kita mengucapkan ayat 5 ini di dalam sholat, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan memperoleh apa yang ia minta. Jadi ini janji Allah ketika kita sampai ayat 5 ini, mintalah apa yang menjadi kehendak kita utarakan di dalam hati, itu didengar oleh Allah. Jadi ini adalah doa yang sangat mustajab yang eh, dikabulkan oleh Allah karena sudah menjadi janji Allah ketika alhamdulillah, kemudian ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya kita memuji Allah. Nah, pada sekali ini kita iyyaka na'budu itu milik Allah, wa iyyaka nasta'in dan kami memohon kepadamu itu hak kita. Itulah Allah akan mengabulkan apa-apa yang menjadi hajat kita. Oleh karena itu ketika butuh apapun segera ambil wudhu, sholat, lalu pahami, renungi maknanya. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, utarakan di dalam hati apa yang menjadi keinginannya, sebutkan ya. Ini kuncinya. Jadi rahasia sholat untuk meloloskan atau agar dikabulkan hajatnya, renungi ayat 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ayat 6, ihdina tunjukilah kami ya Allah as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Jadi kita sudah berada di jalan lurus. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kita minta agar selalu dikondisikan di jalan yang lurus. Jadi untuk melanggengkan jalan lurus tersebut, selalu minta, bukan berarti kita tidak di jalan lurus kemudian kita minta ditunjukkan, bukan, tapi kita sudah di jalan lurus, minta agar dijaga agar tetap istiqomah di jalan yang lurus tersebut. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya kita sudah tahu mana yang baik. Nah, kita mohon diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan menempuh jalan tersebut. Itu makna ihdina. Kurang lebih seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau berikan nikmat kepada mereka, engkau berikan anugerah kepada mereka. Dan di antara mereka ada para nabi, para rasul, para wali, para sahabat tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama yang mempunyai kedekatan, mempunyai ketaatan, kesolehan yang sudah terkenal di kitab-kitab sejarah sampai mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah orang-orang yang menempuh jalan lurus, diberi nikmat oleh Allah berupa jalan yang lurus. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita minta, misalnya minta rezeki. Nah, di situ nomor 5 itu kita resapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Disebutkan hajatnya apa, misalkan ingin dimudahkan mendapatkan uang 10 miliar, nah, kita sebutkan di situ ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, metode untuk sampai kepada uang 10 miliar tersebut. Jadi tetap diberi hidayah.
untuk melakukan, menempuh, dimudahkan jalannya dan tetap dalam keadaan soleh, taat, sehingga tidak menyimpang ghairil maghdub, yaitu bukan jalan orang-orang dimurkai, walau dhalin, dan sesat. Sudah diberi nikmat tiba-tiba lupa lah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin sukses dunia dan juga akhirat secara bersamaan. Orang-orang diberi nikmat dan konsisten terhadap nikmatnya, terhadap bersyukurnya sampai akhir hayatnya. Itulah yang kita minta melalui surat Al-Fatihah ini. Tiap sholat, tiap rakaat di dalam sholat minimal 17 kali ya, sesuai jumlah bilangan rakaat sholat kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.